Kemajuan yang diraih dan dirasakan manusia pada saat itu tentunya didasari pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga terus melahirkan inovasi-inovasi baru yang memperkaya dan menyesuaikan kebutuhan manusia. Karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kunci dalam mempertahankan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada peradaban Islam, abad pertengahan merupakan masa keemasan bagi umat muslim, di mana ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat dan perluasan wilayahnya mencapai wilayah Eropa. Dimulai dengan lahirnya pemikir-pemikir Islam pada masa klasik, yaitu 650 sampai 1250 Masehi, yang menerjemahkan peninggalan-peninggalan Yunani ke dalam bahasa Arab, sekaligus melahirkan filsuf muslim yang memegang peran penting dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam. Tokoh-tokoh seperti itulah yang muncul pada masa keemasan umat Islam, yang akan mengembangkan peradaban Islam, lalu cukup berpengaruh pada dunia barat. Kejayaan peradaban Islam dan ilmu pengetahuan dari filsuf muslim pada era pertengahan membuat masyarakat Eropa pun akhirnya dibangkitkan kembali dengan peradaban klasik Yunani dan menghadirkan ilmu-ilmu baru yang terus berkembang, serta kita nikmati hingga saat ini. Peradaban Islam bermula ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, serta disusunnya Piagam Madinah, mulailah berkembang masyarakat Islam dengan sistem kehidupan yang bersifat menyeluruh, yang terus berkembang sampai kepada ilmu pengetahuan. Tahap penting dalam perkembangan dan tradisi keilmuan Islam adalah masuknya unsur-unsur luar ke dalam Islam. Salah satu unsur kebudayaan yang diadopsi oleh Islam pada permulaan perkembangannya ialah kebudayaan Helenisme. Ilmuwan Muslim pada saat itu mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Dalam bidang kedokteran terkenal nama Ibnu Sina dan Al-Razi. Ibnu Sina atau Aveksina yang menulis buku petunjuk tentang kedokteran, yaitu tentang fisiologi, kebersihan, patologi, terapi, dan materi pengobatan. Al-Razi adalah tokoh pertama yang menyusun buku mengenai kedokteran anak. 780 AD in the region now known as Uzbekistan. His name suggests he came from Khawarizma. Known as Al-Khawarizmi, he was director in the House of Wisdom, an intellectual center for scholars in 9th century Baghdad. Yaitu ahli matematika yang juga mahir dalam astronomi. Beliau juga menciptakan ilmu aljabar. Nah, dalam bidang ilmu fisika, Hasan Ibnu Haytham yang di Eropa terkenal sebagai Al-Hazan, yang menemukan optik yang kemudian dipakai sebagai dasar bagi karya Roger Bacon dan Kepler mengenai teropong, teleskop, dan juga mikroskop. Dalam ilmu filsafat, ada Ibnu Rushd yang dikenal sebagai Averroes yang sangat besar pengaruhnya di Eropa. Sehingga pada waktu itu timbullah gerakan kebebasan berpikir yang disebut gerakan Averroisme. Berawal dari gerakan itulah, kemudian lahir reformasi dalam bentuk gerakan kebangkitan kembali. Puncak peradaban Islam dimulai ketika hadirnya pusat sekolah tinggi dan ilmu pengetahuan Islam pada masa itu yang berpusat di Spanyol. Ada pula pada masa Bani Abbasiyah, umat Islam pun mencapai puncak kejayaannya di berbagai bidang. Ini dapat terjadi karena perhatian yang besar dari pemerintah terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Ma'mun melakukan penerjemahan buku-buku asing dan mendirikan Baitul Hikmah yang menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian munculnya para ilmuwan yang memiliki akidah kuat dan menguasai ilmu agama dan sains, seperti Al-Khawarizmi yang menemukan angka 0, Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menyusun hadis sahih yang menjadi panduan umat Islam hingga saat ini. Nah, berdasarkan bukti sejarah tersebut, nilai keteladanan untuk memajukan ilmu pengetahuan masa kini yaitu pemerintah harus berperan aktif dalam memberi penghargaan terhadap jasa para ilmuwan Islam. Jika dilihat dari contoh-contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga proses perkembangan ilmu pengetahuan dapat berkembang pesat seperti saat ini di dunia yang sudah modern. Akan tetapi, di abad 21 saat ini, modernitas dan Islam dipandang tidak dapat berjalan secara paralel.
Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pandangan terhadap konsep modernitas dan Islam itu sendiri. Islam dianggap tidak dapat berkembang di era modern karena tidak cocok dengan nilai modern barat. Padahal jika dilihat dari konsep modern yang tidak terbatas kepada hal apapun, dan pada nyatanya pun ketidakterbatasan tersebut juga sesuai dengan ajaran Islam yang memiliki nilai umum atau general. Jadi hal itu membuktikan bahwa Islam dapat mengikuti perkembangan zaman dan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan dunia modern yang identik dengan perkembangan teknologi, baik teknologi transportasi, digital, elektronik, maupun komunikasi. Selain perkembangan teknologi, jika dikomparasikan dengan liberalisme yang identik dengan dunia barat dan juga konsep modern, tindakan demokrasi dalam pemilu dan aspirasi rakyat yang saat ini diklaim sebagai bentuk liberalisme juga merupakan salah satu bentuk tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada zaman dahulu, yaitu musyawarah untuk menentukan sebuah keputusan dan kebebasan untuk berpendapat. Juga dapat dipandang dalam kebebasan dalam aspek ekonomi. Perdagangan yang dimana merupakan transaksi antara penjual dan pembeli atas harga suatu barang yang telah disepakati. Apabila dilihat dari beberapa contoh kasus di atas, maka dapat ditarik suatu pandangan, yaitu manusia pada dasarnya memiliki permasalahan dan kebutuhan yang cenderung sama dari zaman ke zaman. Hanya saja, solusi atas permasalahan tersebut yang berbeda karena adanya perkembangan zaman. Berikut adalah penjelasan dari kelompok kami mengenai Islam dan perkembangan iptek. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.